Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Damayani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 4 Semester 5 Institut Agama Islam Negeri Bone. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen pemasaran pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Manajemen pemasaran adalah manajemen dengan sistem yang berpegang pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pemasaran. Sedangkan dalam Sikdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran pendidikan adalah manajemen dengan sistem yang berlandaskan pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Selanjutnya, fungsi pemasaran pendidikan. Fungsi pertama yaitu fungsi perencanaan. Pada fungsi perencanaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rencana pemasaran di sekolah. Yang pertama, menentukan visi, misi, dan tujuan-tujuan sekolah. Kedua, menganalisis ancaman dan peluang eksternal. Ketiga, sekolah harus mengetahui kondisi pasar terlebih dahulu supaya sekolah dapat mengembangkan pendidikannya. Keempat, sekolah harus bisa memilih calon siswanya. Dan yang kelima, sekolah harus membandingkan antara besarnya peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal yang akan dihadapi. Fungsi yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pemasaran sekolah harus memperhatikan beberapa variabel, baik variabel yang dapat dikontrol maupun variabel yang tidak dapat dikontrol. Pada variabel yang dapat dikontrol meliputi kurikulum, sedangkan pada variabel yang tidak dapat dikontrol meliputi kondisi ekonomi, budaya, dan kecenderungan sosial. Fungsi yang ketiga yaitu pengendalian. Pada fungsi pengendalian, Kotler dan Andreasen memberikan 4 sistem untuk informasi pemasaran organisasi. Yang pertama, internal record system. Yang kedua, marketing intelligence system. Yang ketiga, marketing research system. Dan yang keempat, analytical marketing system. Pada internal record system meliputi keseluruhan informasi yang berkaitan dengan jumlah siswa pendaftar, biaya pemasaran, calon siswa potensial, segmen pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, marketing intelligence system meliputi serangkaian sumber dan prosedur yang menyediakan informasi tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat intelijen pemasaran dengan memperbaiki kualitasnya. Ketiga, marketing research system terdiri dari desain sistematis pengumpulan, analisis, pelaporan data, dan penemuan masalah spesifik. Dan yang keempat, analytical marketing system terdiri dari 2 perangkat pemasaran dan permasalahan pemasaran. Selanjutnya, strategi pemasaran pada lembaga pendidikan. Menurut motif, ada 6 tingkatan dalam evaluasi pemasaran yang dihubungkan dengan penerimaan peserta didik. Yang pertama, pemasaran tidak diperlukan. Yang kedua, pemasaran adalah informasi. Yang ketiga, pemasaran adalah segmentasi dari riset pemasaran. Yang keempat, pemasaran adalah menetapkan posisi. Yang kelima, pemasaran adalah perencanaan strategi.
Dan yang keenam, pemasaran adalah manajemen penerimaan peserta didik. Dan yang terakhir, penerapan pemasaran dalam pendidikan. Pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok. Yang pertama, produk. Produk merupakan hal yang paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi masyarakat, di mana segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kedua, price. Price merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk baik, maka calon peserta didik berani membayar lebih tinggi apabila dirasa dalam kejangkauan pelanggan pendidikan. Ketiga, place. Place adalah letak lokasi sekolah yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Keempat, promotion. Promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Kelima, people. People menyangkut peran pemimpin dalam meningkatkan citra lembaga. Dalam arti, semakin berkualitas unsur pemimpin dalam melakukan pelayanan pendidikan, maka akan meningkatkan jumlah pelanggan. Keenam, physical evidence. Physical evidence merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Dan yang terakhir, proses. Proses ini adalah penyampaian jasa pendidikan yang merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan, dan citra yang terbentuk akan membentuk sirkulasi dalam merekrut pelanggan pendidikan. Itulah tadi materi yang saya bahas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.